teman-teman semua, selamat pagi. Teman-teman ngalami permasalahan tanah, gitu kan? Pernah nggak ngalami sengketa tanah? Kita tahu kan kalau teman-teman ada suatu masalah, teman-teman curhat, kemudian setelah curhat apa yang terjadi? Banyak orang yang mengaku sebagai ahli hukum menawarkan jasa hukum pada saudara. Setelah menawarkan jasa hukum pada saudara, teman-teman juga mengiyakan dan mereka pastinya akan meminta uang jalan kepada saudara. Permasalahan menyambung dengan permasalahan yang kemarin saya ceritakan. Ternyata pihak tergugat atau pihak penggugat lawan saya itu dia habis uang sudah banyak tetapi tidak menggugat ke pengadilan, dan kemudian yang ternyata dia habis di Pokrul. Pokrul itu seorang makelar, seorang jasa hukum yang tidak memenuhi kualifikasi di bidang hukum atau tidak sebagai lawyer. Memang dalam sengketa tanah itu ibaratnya itu kita beli kambing harga sapi. Permasalahan tanah bisa diselesaikan melalui jalur mediasi, tetapi seringkali karena kita emosi, kita ingin menang, maka kemudian yang terjadi adalah kita maunya beli kambing, tapi kemudian malah kita dapat harga sapi. Maksudnya kita ingin dapat tanah yang kita ingin kuasai karena itu hak kita merasa, tetapi karena kurang strategi, kita kurang berhati-hati, kita habis banyak. Terus solusinya bagaimana kalau kita menghadapi kasus tersebut? Teman-teman kalau menghadapi kasus hukum sebenarnya mudah. Teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa di Google, bisa juga lihat di peraturan perundang-undangan. Atau alangkah lebih baik teman-teman bisa berdiskusi dengan ahli hukum atau seorang lawyer ataupun siapapun sarjana hukum atau orang berpraktik dalam bidang hukum yang teman-teman percayai. Saya bermaksud di sini adalah teman-teman agar tidak menghabiskan uang ke pokrol atau makelar kasus yang tidak ada hasil, malah habis banyak. Karena kenapa? Kita tahu kalau di luar persidangan itu malah habis banyak. Dalam persidangan pun mungkin akan lebih mudah teman-teman hadapi, baik itu menggugat secara pribadi ke pengadilan ataupun teman-teman menggunakan lawyer hukum melalui jalur persidangan. Tetapi malah karena kita tahu kan sistemnya itu, mana kalau ada pokrol lain masuk karena mereka komunikasi dan mereka minta uang semua dan malah habis banyak di situ. Maka teman-teman harus berhati-hati. Pilihlah, berdiskusilah, berpikir tenang, kemudian berdiskusi dengan ahli hukum yang teman-teman pahami. Lihat kemungkinan yang terburuk, apakah teman-teman menang atau tidak dalam setiap perkara gugatan sengketa tanah. Karena itu sengketa tanah sangat dekat dengan kita dan kita harus berhati-hati. Lihat pasal peraturan perundang-undangannya, apabila memungkinkan menang silakan gugat ke pengadilan. Tetapi kalau perhitungan teman-teman itu mungkin tidak kuat secara bukti hukum, karena kan dalam sengketa tanah yang penting adalah bukti tertulis. Bukti tertulis seperti apa? Contoh sertifikat tanah. Kalau nggak ada sertifikat tanah mungkin letter C. Kalau letter C akta hibah, kemudian bukti pemilikan tanah, pajak atau surat perjanjian dan lain-lain, agar posisi teman-teman secara hukum itu kuat. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, teman-teman tidak punya bukti dan teman-teman itu ingin menguasai, alangkah lebih baiknya dimusyawarahkan dengan pihak yang menguasai tanah tersebut. Seringkali itu adalah saudara kita. Diselesaikanlah agar tidak habis terlalu banyak biaya teman-teman melalui jalur luar persidangan atau mediasi. Karena kalau teman-teman tidak punya bukti dan kita menguasai, tetap bersikukuh menguasai tanah tersebut tanpa kita memiliki bukti satupun, bukti pemilikan tanah, besar kemungkinan kita kalah. Tetapi mungkin kita tidak akan kalah sepenuhnya apabila kita melakukannya di luar persidangan melalui jalur mediasi, face to face, ataupun melalui jalur mediator. Mediator ada dua, ada mediator di luar persidangan, ada juga mediator hakim atau mediator terdaftar di dalam persidangan. Itu akan mengurangi beban biaya yang dihadapi teman-teman selama proses penyelesaian suatu sengketa tanah. Maka sengketa tanah itu adalah harus berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang yang mengaku sebagai ahli hukum mungkin ya. Karena itu pilihan teman-teman semua, pilihan teman-teman sebagai perbandingan.
tapi adalah lebih bijak. Teman-teman juga harus mengukur diri apakah kita bisa menguasai tanah tersebut atau tidak, biar tidak kehabisan amunisi biaya yang besar dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Itu sharing saya teman-teman tentang sengketa tanah yang hari ini lagi proses menuju ke persidangan. Moga-moga bisa selesai di luar persidangan dengan sama-sama damai. Terima kasih teman-teman.